Leluhur berdarah itu gila. Anak ini benar-benar berpikir bahwa satu tembakan adalah satu tembakan. Dan hal yang sama berlaku untuk ratusan tamparan yang tak terkalahkan pada saat itu. Leluhur tua, aku telah merepotkanmu akhir-akhir ini. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu kebaikan leluhur berdarah. Dan dia juga mengerti bahwa mulut keras orang ini sebenarnya telah banyak membantunya secara rahasia. Tetapi dia masih mengatakan bahwa klan Kaisar Qi yang bisa tidak mampu. Fei meremehkan untuk membantu. Tapi jangan lupakan leluhur. Saya baru saja membunuh inkarnasi Tian Wudi dan memotong kekuatannya. Belum lagi saudara pengamat bintang. Dengan kesombongan Tian Wudi, pada dasarnya tidak akan bekerja sama dengan Yuan Tiandi. Tian seperti ini. Pada kenyataannya, Kaisar Yuan Tian dan Tian Wudi diam-diam setuju. Dan yang pertama diam-diam menyenangkan Tian Wudi. Leluhur bayi berdarah itu marah dan tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Qin Yichen mengangkat alisnya. Dia merasa bahwa analisisnya benar. Tetapi leluhur bayi berdarah itu tersenyum marah. Ya, Tian Wudi adalah karena kami tidak berpikir dia akan membalas dendam begitu cepat. Jadi dia melakukannya. Kedatangan. Hati Qin Yichen terangkat. Ya, Tian Wudi telah kalah. Tetapi dia juga melonggarkan kewaspadaannya karena ini. Sama seperti terakhir kali, Tian Wudi hanya mengambil keuntungan dari fakta bahwa mereka tidak berpikir mereka akan membalas dendam begitu cepat. Tian Wudi malah datang. Pemburu sejati akan selalu menunggu sampai mangsanya berada pada siaga terendah. Jika bukan karena putra Baize yang berbakat, Tian Wudi akan berhasil. Leluhur berdarah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Ini juga menakutkan bagi Tian Wudi. Dia telah bersama Tian Wudi begitu lama, dan dia kagum padanya karena kemurungannya. Tetapi leluhur bayi darah kemudian merenungkan bahwa karena kemurungan mereka tidak dapat menebak pikiran mereka yang sebenarnya sama sekali. Dan Anda bahkan tidak berpikir bahwa Tian Wudi akan memperhatikan moralitas apapun. Jika Anda memprovokasi dia, adalah moralitasnya baginya untuk membunuh seluruh keluarga Anda. Ini juga alasan mengapa leluhur bayi darah memblokir Ke Tiangshuan dan menyuruhnya untuk tidak menganggapnya enteng. Tapi semangat juang di mata seperti pedang Qin Yichen, bukannya ketakutan, malah lebih ganas. Namun, aku telah mengalahkannya sekali. Mata Qin Yichen memadat, dan abu dari semangat heroik telah berubah menjadi baju perang yang mempesona. Dia dingin dan tegas. Menurut perintah umum ini, pasukan pertama telah dikumpulkan. Hadapi elang surgawi. Ke Wenjing hanya merasakan ledakan kemarahan, dan segera melakukannya. Tetapi leluhur bayi berdarah sangat marah sehingga dia meraung di belakang Qin Yichen. Tidak, kamu akan memenangkan gumpalan inkarnasi dan kentutmu akan membengkak. Jika dewa yang tak terkalahkan menunggu di luar, kamu tidak tahu bagaimana cara mati. Qin Yichen tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia ingin berhubungan dengan leluhur bayi darah, tetapi menemukan bahwa yang terakhir terlalu pendek, jadi dia hanya bisa menyerah. Jadi, Anda harus menyusahkan leluhur. Anda dapat membantu saya. Menekan pertempuran. Jangan khawatir, saya akan membunuh raja. Belum terlambat bagi Anda untuk bergerak ketika Invincible ada di sini. Saya. Leluhur berdarah itu terdiam. Meskipun dia tidak peduli dengan hidup dan mati Wen Tiantian, dia mengatakan bahwa Tian Wudi ada di sini dan dia berada di garis depan. Dia tidak bisa dan tidak akan menyesalinya. Oke. Aku akan menjaga langit yang tak terkalahkan. Kaisar Yuan Tian akan membunuhmu. Aku tidak akan membantu. Nenek moyang bayi darah tidak dapat memahaminya. Apakah anak ini begitu ironis sepanjang waktu? Tidak ada yang tak terkalahkan. Tembakan Yuan Tiandi. Dia masih bisa sangat bengkak. Qin Yichen bahkan lebih tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan hanya mengubah sosoknya menjadi sama tingginya dengan leluhur bayi darah. Dan mengaitkan bahunya. Mereka memanggil saya seorang jenderal. Saya harus melakukan beberapa hal. Kamu, beberapa kata yang dipuji orang lain. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Qin Yichen tersenyum. Leluhur tua, Anda harus tahu bahwa musuh telah berulang kali memanggil. Tetapi saya tidak bisa keluar dari pintu yang tertutup setelah menunggu. Bagaimana itu akan melukai moral? Aku tidak tahu. Leluhur berdarah itu mengibaskan bahu Qin Yichen. Sebenarnya, dia tahu itu. Tetapi dia tidak peduli sama sekali. Karena moral semut ajaib ini tidak semuanya semut. Ngomong-ngomong, sudah kubilang. Sekarang hanya pion kecil. Kaisar Yuan Tian sedang menunggu. Kamu bisa mengetahuinya. Qin Yichen tersenyum ekstrim. Jangan khawatir. Aku ingin membunuh Raja Surgawi. Kaisar Surgawi tidak bisa menghentikannya. Nenek moyang bayi berdarah sudah tidak jelas. Dan dia bahkan tidak ingin membantu anak kecil yang sombong ini. Dia sudah berkomunikasi dengan Bai Guanxing. Dia tidak mendengarkan. Jika putra Baize berbicara, apakah anak ini akan berani? Untuk dipusingkan. Siapa yang mengira bahwa inkarnasi Bai Guanxing baru saja terbang? Dan dia dengan singkat berkata, saya telah membuka formasi teleportasi antara dua tingkat setiap saat. Jika Dewa Invincible mengambil tindakan, saya akan kembali sesegera mungkin.
Nenek moyang bayi Dara tercengang. Apakah Anda melakukan semuanya dengan sembrono? Qin Yichen tersenyum dan mengangguk, dan berterima kasih kepada Bai Guanxing. Dia tahu bahwa Bai Guanxing bekerja sama dengannya, yang memberinya wajah. Jika tidak, Anda harus berkonsultasi dengan Bai Guanxing untuk semuanya, dan dia akan menjadi jenderal besar yang bekerja sama dengan divisi militer. Saudara-saudara di bawah akan melihatnya, dan itu akan berdampak halus seiring waktu. Pukul drumnya. Qin Yichen meraung, dan Wen Tianguan menyala. Ke Wenjing memukul drum dengan sekuat tenaga. Drum yang berbunyi seperti guntur akan jatuh selama 9 hari. Itulah lagu pertempuran sang master ketika dia meninggalkan Bea Cukai. Semangat juang satu pihak dengan arogan meminta tentara Tianguan untuk juga berkumpul, menggertakkan gigi dan menyiapkan tangan mereka. Jenderal akan membuat langkah lain. Hebat. Aku sudah menahannya untuk waktu yang lama. Atau jenderal senang. Pengadilan surgawi jelas menggonggong jutaan anjing elang. Kakek Zhu terlalu berhati-hati. Saudara-saudara, retas mereka sampai mati dengan jenderal. Saya harus mengatakan bahwa Wen Tianguan juga menahan api hari ini. Karena leluhur bayi Dara menasihati Qin Yichen. Saya juga berbicara dengan Ke Tiangxuan tempo hari. Ini membuat Ke Tiangxuan juga harus berpikir 2 kali, dan hanya bisa berhenti bergerak untuk sementara. Lagi pula, setiap kali pengadilan surgawi datang untuk menyelinap menyerang, takut bahkan gerbang Wen Tian pas tidak akan rusak. Tapi pengadilan surgawi tidak selalu ikan dan udang kecil. Masih ada adegan seperti raja memimpin tentara hari ini. Ke Tiangxuan memiliki keraguan, tetapi tidak dapat memberitahu para tetua klan dengan jelas bahwa Ke Tiangxuan juga memikirkan leluhur bayi berdarah itu. Jika tidak, jika Anda memberitahu anak-anak klan bahwa ini adalah konspirasi antara Kaisar Yuan Tian dan Tian Wudi, apa yang akan dipikirkan orang? Saat marah dengan Kaisar Yuan Tian dan Tian Wudi, akan ada desas-desus dan desas-desus yang menyalahkan leluhur bayi berdarah dalam masalah ini. Berpikir bahwa karena dialah kami telah meminta Tiangwan menjadi sangat sedih. Leluhur berdarah memiliki temperamen yang buruk, jadi Ke Tiangxuan sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi akhir-akhir ini. Dia hanya bisa menganggap kesabaran dan kemarahan di bawahnya sebagai tidak patuh. Oleh karena itu, setelah ditekan oleh Tiangxuan Ke begitu lama, suasana tentara Wen Tianguan dapat dibayangkan. Pada saat ini, Qin Yichen melambaikan tangannya. Dapat dikatakan bahwa ribuan tentara telah datang untuk bertemu, dan drum perang seperti guntur. Qin Yichen mengenakan baju perang, agung dan agung. Putri Wen Qing tidak tahu dari mana dia berasal saat ini. Dia menyeka hidung Qiong dan mengabaikan yang pertama. Dia hanya mengikuti di belakangnya dan diam-diam membawa bendera perang yang berkibar di angin tak terpisahkan,